Oke. Jadi dibuang aja guys, yang nggak penting-penting kita buang aja. Karena akan membahayakan bagi tanaman ini sendiri. Jadi pinter banget gue. Oke. Jadi semakin rimbun daun, maka buah yang dihasilkan semakin sedikit. Oke. Nah, Mas ini Mas sudah. Boleh aku petik deh? boleh. Oke. Yang mana aku petik? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini saya berterima kasih banget, bersyukur banget, senang ya. Pada hari ini saya disambut baik oleh owner dari Agrowisata Tenayan Raya, yaitu Ibu Yeni. Selamat sore Bu Yeni. Selamat sore. Apa kabar Bu? Selamat siang menjelang sore kali ya. Siang menjelang sore, iya benar-benar. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Alhamdulillah. Gimana nih Agrowisata Tenayan Raya setelah pandemi Corona? Kini buka lagi. Iya. Pas waktu pandemi Corona itu sebelum puasa ya, sebelum puasa itu memang kita tidak ada kunjungan. Tidak ada ya. kunjungan. Berarti tutup ya? Tutup. Penghasilan pun nol, zero. Okay. Ya itu hampir sekitar 3 bulan lamanya. 3 bulan lamanya. Cuman karyawan tetap bekerja. Karyawan kami di sini ada 6 orang tetap bekerja. Tidak ada di paruh hari pun tidak, tetap full kerjanya. Cuman di situ nanti memang penghasilan mereka mungkin agak dikurangi. Agak dikurangi sekitar hampir 10%. 10% dari penghasilan dulunya awalnya. Okay. Kalau untuk kunjungan memang nggak ada. Kunjungan tidak menerima kunjungan sama sekali. Tidak ada terima kunjungan sama sekali. Okay. Tapi untuk inovasi apa lagi yang belum ada di sini waktu pandemi itu kita perbarui apa lagi. Misalnya ini nggak ada, kita buat ini. Misalnya apa lagi yang ada, kebun-kebun kita tanam lagi. Jadi momen pandemi Corona itu dijadikan oleh agrowisata atau manajemen agrowisata Tenayan Raya untuk membuat inovasi-inovasi baru. Iya, inovasi-inovasi baru. Misalnya spot foto ditambah lagi. Jadi ikan nggak ada lagi, kita beli ikan lagi, kita masukkan lagi ke kolam, kita pelihara dia baik-baik di situ. Kemudian apa lagi nggak ada, kayak ini kan jagung, cabai, sayur-mayur yang lainnya juga. Jadi semuanya diperbarui lagi. Oke, bagus juga loh. Manajemen Agrowisata Tenayan Raya ini selalu membenah ya, memanfaatkan waktu pandemi Corona sebagai momen membuat inovasi-inovasi baru. Ya seperti tadi spot foto ya, perkebunan tanaman-tanaman, kemudian ikan yang kurang mungkin ditambah lagi. Ada lagi Bu? Kemudian ini ya lebah. 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 Jadi sebelum pandemi
pandemi virus ini ada, kan kami banyak nih kunjungan dari sekolah-sekolah. Banyak kunjungan dari sekolah. Anak-anak sekolah selalu terlalu kreatif kali ya. Dia tuh penasaran dengan lebah itu kayak apa. Jadi sehingga kalau dibuka sarang lebah itu kebanyakan lebahnya pada pergi lari gitu kan, terbang kemana-mana gitu. Sehingga kami bikin apa lagi yang bagusnya, menambah sarang lebah. Itu yang kami tambah lagi, ditambah sekitar 2 atau 3 kemarin sarang lebah yang ada. Jadi pembaruan lagi di situ. Nah, kemudian kalau kambing, alhamdulillah semenjak ini pandemi virus ini, kambingnya sekitar berapa? 2 ekor beranak. Beranak langsung. Iya, beranak. Mungkin karena ini ya kunjungan tidak ada, jadi mereka lebih enak ya, lebih sepi bagi mereka, suasana seperti itu, senang mereka, makan mereka nikmat. Kalau anak sekolah datang kan otomatis mereka terganggu juga kan dengan keributan, terlalu crowded gitu kan. Nah, jadi semenjak itulah beranak 2 ekor. Iya, alhamdulillah. Udah itu jambu lagi, jambu madu kami kan ada sekitar 700 pohon. 700 pohon di belakang. Wow, banyak loh. 700 pohon. Sebelum ini, sebelum kejadian ini, kami kan nggak fokus ke jambu, fokus ke yang pendatang, yang para wisata sekolah atau wisata edukasi yang datang. Kami fokusnya ke sana. Setelah virus ini ada, datang virus ini, jadi otomatis yang petani-petani yang perempuan otomatis dia ke jambu lagi. Ya, jadi memperhatikan lagi, memupuknya lagi, membungkusnya lagi, sudah tuh memotong daun-daun jambu itu, sehingga alhamdulillah sekarang udah mulai lagi rebuild lagi, membangun lagi. Nah, jadi banyak perubahan ya, Mbak? Alhamdulillah. Pada saat pandemi corona mungkin lama rentan waktu yang kosong di situ. Kemudian kira-kira kalau ditaksir itu berapa kerugian yang ada, Mbak Yeni? Kalau kerugian yang ada, kita kalau misalnya sekolah masuk satu sekolah itu minimal itu 20 anak yang datang. Itu paling sedikit ya? Paling sedikit 20 anak yang datang setiap harinya itu paling sedikit. Jadi misalnya penghasilan saya 1 bulan itu sekitar 188 juta. 188 juta. Iya, itu kalau minimal paling 80-an juta. Itu kali aja paling lah. Sedikit ya. Oh iya, paling sedikit. Kalikan selama ya, masa pandemi. Wow, ini. banyak loh. Segitu. Jadi ya hampir ratusan juga. Tetapi pada saat itu tetap mempekerjakan karyawan dan tetap digaji ya. Nah, alhamdulillahnya saya begitu sebelum pandemi ada. Jadi setiap yang wisata edukasi ini datang, kita kan ada simpanan khusus untuk agro ini. Jadi ketika bencana ada, kita tidak kalang kabut lagi mencari dana sana sini. Jadi dana yang ada kita beri untuk luar biasa loh owner satu ini. Kemudian jadi kita tidak ada meminjam sana sini. Jadi dana yang ada kita manfaatkan untuk mereka yang bekerja sini. Tetap mereka saya kasih makan tetap. Dengan syarat tadi potong 10%. Iya, dengan syarat itu. Supaya apa? Karena dia kan maksudnya tuh tidak berlebih kerjanya. Ya kan? Yang dia apakannya cuman petani sini aja, cuma menggarap tanah yang ada gitu kan. Kalau misalnya ada edukasi yang datang, mungkin pekerjaannya berlebih gitu, tenaganya dipakai juga berlebih gitu. Tapi gimana sih menurut Mbak Yeni masa pandemi corona kemarin, Mbak Yeni sebagai owner dari wisata agro raya-raya ini, bagaimana menurut Mbak Yeni dunia pariwisata khususnya di Riau? Bagaimana tanggapan Mbak Yeni? Hancur ya. Cukup hancur, banyak yang tutup, ya, banyak yang tutup. Rata-rata himbauan dari pemerintah kan ya memang. Iya, memang. Tapi rata-rata itu tutup semua. Tutup. Dan sebagian dari mereka ada yang merumahkan karyawan mereka. Karyawan yang ada di dalam di tempat lokasi mereka rata-rata dirumahkan. Atau rata-rata nanti separuh hari kerja.
Ada juga misalnya ganti-ganti dalam 1 minggu itu misalnya 6 hari kerja, 3 hari yang ini datang, 3 hari ganti-ganti orangnya yang datang gitu. Saya nggak tahu juga manajemen mereka seperti apa. Ya, ada juga malah yang tidak mengerjakan sama sekali, dibiarkan aja tempat wisatanya. Ada juga yang seperti itu yang saya dengar. Alhamdulillah Mbak Yeni tidak seperti itu ya. Ya, alhamdulillah kami tetap mempekerjakan, kami tidak ada merumahkan karyawan kami, kecuali kemarin ya Lebaran ya karena libur. Lebaran libur mereka ngambil waktu 3 hari dan saya yang menggantikan. Nanti ada ganti-gantian juga pas Lebaran tuh yang menjaga sini. Siap. Oke guys, kita akan kembali lagi dengan cerita menarik lainnya mengenai agrowisata Tenayan Raya ini. Tetap bersama saya, Tourism Guru. Mbak Yeni, masih dengan Mbak Yeni, kita kembali membahas mengenai agrowisata Tenayan Raya ini. Bagaimana sejarah dari agrowisata Tenayan Raya ini? Sejarahnya itu kita awali dengan pembelian tanah dulu ya, biar tahu sejarahnya gimana. Iya. Nah, jadi tanah ini saya beli sama suami berdua kami ya. Itu tahun 2007 pada saat pembelian tanah awal. Iya, pembelian tanah awal. Ini semuanya masih hutan ketika itu. Hutan, pokoknya semua hutan. Rumah yang ada cuma 1 di situ. Kemudian sini ada 2 rumah. Jadi kami jalannya bukan langsung ke sini, jalannya melalui dapur orang. Dapur orang dulunya, ya. Oke. Jadi 2007 itu kami garap sendiri di tanah. Kan pakai eskavator dengan biaya sekitar 2.500.000. Menggarap apa itu? Iya, untuk menjadikan ladang. Kalau di sini ladang ya, menjadikan ladang atau kebun. Jadi sebelum menjadi seperti ini ladang dulu ya? Iya, kebun-kebun sayur yang ada juga dibikin, kebun-kebun semalam sana kebun juga. Jadi di mana-mana ada kebun. Pada saat awal dulu kebun apa? Sayur-sayuran. Sayur dulu. Sayur kangkung, sayur bayam. Semua sayur. Kemudian di belakang ada lagi buah japan gitu. Japan Cuman padi belum ada karena kami belum tahu lagi kondisi tanah seperti apa di sini. Kemudian tahun 2013 saya kenal sama teman namanya Pak Rafi. Dia punya jambu. Jadi saya coba jamunya. Jamunya itu manis sekali ya. Jadi saya coba untuk saya kasih tahu suami gimana kamu tanam ini dan kami beli jambunya. Itu cuma pada saat itu belum terinspirasi membuka ada belum itu masih jambu. Jadi jambunya sebesar ini itu 150 yang segini ya. Jambu apa itu? Jambu madu segini cuma bibitnya. Tadi tidak sampai semeter ya. Setengah meter udah lebih lah. Iya 150. Jadi saya beli itu dengan 100 pohon. 100 pohon. Nah, dengan harga pada saat beli jambu langsung 100 pohon. Iya. Kali berapa jadi? 100 pohon kali 150.000. 15 juta. 15 juta. Iya. Jadi itu terinspirasi dari mana sih harus beli jambu? Karena itu lagi boomingnya. Oh, lagi hits gitu ya pada saat itu. Ya, jadi di waktu itu harga jambu itu di MP sekitar 80.000 sekilonya. Oke. 80.000 ke atas. Itu langsung terinspirasi membeli itu. Karena itu jambunya juga dari Thailand. Thailand masuk ke Malaysia, langsung masuk ke Dumai. Kami terinspirasi buat bikinan. Tapi kan kami beli 150.000 satu, kami coba untuk 100 pohon. 100 pohon dulu. Jadi kami bikin itu pakai apa ya? Pakai pot-pot yang besar itu. Jadi kayak gitu kami bikin. Jadi pertama tuh awal tuh di rumah Covid sana jadi 100 pohon itu. Jadi dengan modal awal itu sekitar 5 juta dengan potnya semuanya bersih. Jadi alhamdulillah kami jual waktu itu di sini
dengan harga 50.000 sekilo. 50.000 1 kilo. Iya, jadi Itu dalam sudah sempat panen ya, udah. udah berapa kali panen. Oke. Nah, jadi dengan waktu 3 bulan itu balik modal Balik semuanya. modal lagi 3 Jadi bulan. iya, kan jambu itu umurnya 6 tahun. Udah terpikir kan berapanya? Ya 3 bulan aja udah apa kan? Itu gimana sih pengelolaannya agar subur, kemudian berbuah? Itu kalau jambu madu ini manja. Manja gimana maksudnya? Dia harus diperhatikan. Jadi harus diperhatikan waktu. Jadi harus ada hari-harinya. Misalnya ada waktu-waktunya sih. Jadi misalnya 3 kali seminggu kita kasih pupuknya. Jadi kalau misalnya pagi kita harus siram, sore kita harus siram. Kita lihat lagi. Sehari kita siram. Lalu lihat lagi misalnya banyak daun, kita harus memangkas daunnya. Dan untuk berbuah bagus, kita harus membungkus buahnya. Pakai pupuk nggak sih? Pakai memupuknya juga harus. Nah, jadi sudah Biaya lagi ada itu. iya tapi alhamdulillah udah pendek gitu. Sudah itu kami punya saudara yang bisa waktu itu men-stay. Jadi umurnya maksimal itu 6 tahun. 6 tahun cuma Jambu itu. Iya. Kemudian umur jambu sekitar 3 tahun kami udah mulai stek sama cangkok. Jadilah beribu pohon. Sudah itu satu pohon itu kami jual 150.000. Dijual lagi pohonnya itu. Iya, dijual lagi bibit-bibitnya. Nah, dengan buah-buahnya itulah jadi di situ yang aktifnya yang ada sekarang tinggal 700 pohon. Dari jambu yang 100 pohon tadi. Apa sih Mbak rahasianya agar berani untuk mengambil tindakan berwirausaha di bidang pertanian? Sebenarnya keikhlasan aja sih. Harus ikhlas. Harus ikhlas aja. Sebenarnya nggak ada tujuan apa-apa kami di sini membuat ini. Sebenarnya suami saya membuatkan ini hanya untuk hiburan saja. Maksudnya itu untuk kami sekeluarga jalan-jalan sendiri kita sudah dapat partnernya itu aja tujuannya. Kemudian jadi beda ide. Beda ide yang pertama itu jambu madu penghasilan sini jambu madu, kemudian wisata edukasi. Setelah jambu itu berapa rentan waktu lebih ke depan terinspirasi lagi bukan seperti ini? Iya, buka edukasi. Berapa lama lagi? Enggak lama, cuma hanya beberapa bulan. Nah, teman datang, teman itu terinspirasi dari mana lagi? Buka-buka YouTube sih. Buka YouTube. Nah, tengok-tengok agro. Jadi sebetulnya banyak ilmu ya. Iya, jadi agrowisata. Sebenarnya agro ini kan agro tuh dari pertanian juga kan, dari bahasa pertanian juga kan. Iya, jadi kami buka YouTube seperti ini. Jadi suami saya juga pergi ke Jawa melihat bagaimana edukasi agroedukasi itu melihat iya sekalian lihat YouTube. Jadi waktu itu diundang oleh Dinas Pariwisata untuk jalan-jalan keluar daerah Jawa, dibiayai semua pemerintah. Jadi terinspirasi buka itu. Jadi yang pertama datang sini kami promonya langsung ke daerah dulu. Ke daerah dulu ke Bangkinang. Jadi langsung masyarakat Bangkinang, sekolah di WTK. Kemudian saya datang sini. Itu jumlah anaknya hampir 200. Itu opening awal itu? Iya, opening awal kami kasih harga 35.000 dan untuk wali murid kami gratiskan. Itu saat 2014. Ada sedikit yang masuk. Mungkin mereka kan promonya kan dari mulut ke mulut waktu saat ini. Jadi kan saya bilang bagaimana kalau kita buat kayak brosur. Sampailah TV juga meliput acara. Jadi dan sekarang kan udah tahu lagi berapa sekolah yang semakin banyak dikenal oleh masyarakat luas. Iya, dan jambu kami yang di sana pun sudah habis. Jadi kami bangun lagi itu mau habis. Alhamdulillah uang yang dapat di sini kan kita putar lagi dan tidak ada minjem ke bank, tidak ada. Jadi yang dari dalam itu aja kami putar. Untuk buah-buahan hanya jambu saja kah atau ada yang lain? Kemarin ada sih yang di belakang itu kayak buah lengkeng ada. Cuman buahnya karena lagi buah nggak? Kurang bagus buahnya. Tidak sama yang di. Kenapa itu? Apa yang mengakibatkan kurang bagus buah? Saya rasa karena penyerbukan antara kan dekatan nih jambu madu sama dengan buah lengkeng. Jadi berpengaruh ya? Penyerbukan angin yang menyebabkan itu jadi kurang bagus buahnya. Menurut saya ya, nggak tahu juga. Selain lengkeng apa lagi? Saya lengkeng
Oh sini enggak, itu aja sih tengkleng. Iya, paling nanti ini pernah juga kami coba jagung warna-warni. Jagung warna-warni. Jadi Warna ada apa? ungu, putih, kuning. Jadi yang ada yang mix. Jadi jagung putih dengan jagung ungu. Itu kan yang terkenalnya di Thailand. Dan itu 1 kilonya sekitar 20.000. 20.000 1 kilo. Itu sudah sempat berbuah berapa kali? Udah 2 kali panen kami. Setiap panen habis, setiap panen habis. Kalau edukasi dulunya 35.000 atau 2014 sampai sekarang udah 60.000 sampai bulannya. Oh, luar biasa lah. Tadi udah muter-muter juga ya, alhamdulillah aku hari ini ditemani oleh Mbak Yeni yang super duper ramah banget, welcome banget ya orangnya, dan terima kasih Mbak Yeni sekali lagi udah open ke saya dan welcome banget untuk menerima saya untuk mengetahui banyak mengenai wisata agro Tenayan Raya ini. Baik Mbak, kita review lagi di mana inspirasinya mendapat nama Wisata Agro Tenayan Raya. Oh, agrowisata Tenayan Raya. Itu dari mana tercetusnya? Iya. Kalau agro ini kan berasal dari bahasanya pertanian, ya. Wisata ya wisata kunjungan, ya. Tenayan Raya ini nama daerah. Nama daerah. Dan agrowisata Tenayan Raya ini yang pertama mencetus untuk agroedukasi di Pekanbaru. Jadi orang tahunya untuk edukasi itu ya di sini. Karena edukasi kita lengkap semuanya. Mulai dari penanaman. Jadi sesimpel itu ya, mengambil nama daerah langsung. Nama daerah langsung. Kenapa nggak nama pribadi? Wisata Agro Yeni gitu. Bisa kalau, sih? misalnya gini, kalau misalnya kita manggil pakai nama daerah langsung, otomatis masyarakat kan jadi familiar dengan itu. Oh, Tenayan Raya berarti adanya di Tenayan Raya. Di Google pun ada gitu kan. Jadi enak. Tapi kalau misalnya agrowisata Yeni di mana ya? Benar. lebih ini lagi kan. Jadi itu aja sih, lebih simple lagi. Oke Mbak, kita sekarang ke fasilitas Mbak. Apa aja sih yang ada di agrowisata Tenayan Raya ini fasilitasnya? Tersedia apa aja? Fasilitas alhamdulillah ini ada, misalnya untuk permainan sudah ada. Pertama ya untuk permainan dulu ya, itu ada flying fox. Ya, flying fox sudah ada, motor-motor ATV, memanah, dan insya Allah kedepannya kami sudah ini untuk kuda. Jadi memanah sambil berkuda. Itu planning ya? Iya, planning. Aturannya kalau tidak ada pandemik virus ini, kudanya udah masuk sih. Untuk lebaran. Tapi terkendala oleh pandemi. Jadi kami cancel lagi itu. Fasilitas yang fasumnya ya, fasilitas umumnya ya, ini gazebo, musola, dan ini toilet sudah ada sekitar 12. Jadi kalau misalnya anak-anak kita sekolah sudah berstandar bagus ya. Alhamdulillah sudah ada semuanya, sudah itu keramik semua kami bikin. Jadi dah misalnya jadi pengunjung pun nyaman. Iya, gitu ya, anak-anak pun berenang pun mereka tidak ini lagi kan, tidak ragu lagi. Ada kolam renang juga. Ada, itu sih untuk kolam renang anak-anak saja. Bukan itu, karena kita kalau edukasi kan kotor semuanya. Apalagi kan terakhir kan menangkap lele, anak-anak dimasukkan ke dalam kayak apa ya, tempat-tempat kotor gitulah ya. Jadi sudah dia kotor-kotor gitu masukkan lagi. Kebayang nggak sih guys? Jadi kalau wisata edukasi ya Mbak, edukasi itu anak-anak disuruh nangkap ikan lele di di kolam yang disediakan kotor, tempatnya, ada medianya. Ada media. Nah itu kebayang nggak betapa serunya. Itu terakhir. Kemudian, jadi kotor-kotor. Iya. Pertama sih anak-anak menanam padi dulu. Menanam padi langsung terjun langsung ke itu program sawah. Awal, itu yang pertama. Itu belum. Kalau belum. program itu terakhir karena itu kotor. Yang program pertama itu anak-anak dibariskan dulu, kemudian senam
Senam dulu. Karena dia masih pagi, anak-anak harus sehat. Itu tadi paket edukasi yang Rp60.000 ya. Iya. Itu anak-anak harus sehat dulu. Senam jadi pagi. Sudah senam, nanti dia kami istirahatkan sebentar, 10 menit, mau minum, mau makan sarapan pagi boleh. Program, Iya, kemudian baru kita bawa mereka ke lebah, sarang lebah. Di situ pembelajaran bla 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 bla. Itu safety nggak sih kalau di lebah? Alhamdulillah kami lebah yang jenis baru. Jadi kecil dia sebesar lalat. Manja jadi juga loh lebahnya loh. Tidak, kalau dia misalnya menggigit itu tidak akan sakit. Jadi aman untuk anak-anak. Anak-anak PAUD aja bisa ke sana. Wow, itu loh. Ya mahal sih, memang ya kalau lebah yang seperti itu pasti mahal. Kami beli. Kemudian setelah ke lebah baru nanti menanam di polybag. Jadi satu anak satu media. Bawa ke polybag. Iya. Menanam biji sayur. Jadi satu media. Sayur apa? Boleh sayur kangkung, misalnya dari kita sih sayur kangkung, sayur bayam. Jadi anak dikenalkan dulu bagaimana cara menanam di polybag, biji apa ini, sayur tuh dari mana asal mulanya. Jadi nggak tahu anak-anak, rupanya anaknya taunya makan doang, makan sayur aja. Jadi dari biji itu sayur tuh. Jadi dari biji diajarkan sampai dia menanam sendiri, dan jarak tanam dengan bikin lubang di dalam polybag yang kecil itu harus tahu juga. Sampai ke harus diketahui harus oleh itu ya berapa jaraknya, kan pakai jari semua. Jadi ada teknik pembelajaran. Ada ilmunya. Iya. Kemudian setelah itu apa lagi ya? Setelah itu baru anak-anak kita bawa ke kandang kambing. Kandang kambing. Untuk memberi ternak makan. Memberi makan kambing. Iya. Itu pun ada tekniknya. Ada teknik khusus lagi. Ya. Nggak sembarang. Ya udah nih makan. Nggak gitu ya Mbak ya. Gitu. Ada tekniknya. Nanti diajarkan juga sama baik. mentor. Iya. Ada mentornya loh guys. Ada mentornya. Yang lebih baiknya di sini tuh di agrowisata Tenai Raya ada guide lokalnya atau mentornya yang membimbing wisatawan. Nah itu yang keren. Wisatawan dari Indonesia, dari lokal maupun wisatawan mancanegara. Kami siap untuk berbahasa Inggris. Udah include dari tiket? Udah semuanya. Jadi kami juga ada waktu itu masuk dari Amerika, turis-turis Amerika datang ke sini, dia ingin pembelajaran dengan bahasa pengantarnya bahasa Inggris pun kami siap. Jadi full English semuanya. Tersedia di sini ya. Sudah nanti di kandang kambing, seperti itu kandang kambing, baru kita menanam padi. Menanam padi itu mulanya anak itu disuruh membajak sawah dulu. Kita balik lagi ke sejarah, ke sejarah dulu. Karena jadi dulu kita para petani membajak sawah tidak ada menggunakan apa-apa kan. Dari mana dia dapat mesin untuk membajak, kan belum ada. Nah, mau beli kerbau pun susah. Jadi pakai apa? Kaki. Jadi pakai kaki anak-anak itulah kita membajak sawah itu semua. Lari-lari. Nah, lari di tengah sawah itu lari semua. Sudah itu baru kita kesampingkan anak-anak, baru kita ajarkan lagi padi, bahwa ini padi, nanti diajarkan lagi seperti itu. Jadi anak-anak terjun lagi ke dalam sawah untuk menanam. Jadi nanamnya tanam mundur. Supaya apa? Supaya rapi. Itu sampai segitu diajarkan. Setelah semuanya nanti panen, barulah kita menangkap lele terakhir. Detail banget loh. Jadi setelah dari kebun dari padi langsung ke menangkap lele. Dan menangkap lele itu iya, siapa bisa menangkap lele kami kasih door prize-nya. Misalnya botol-botol juga. Botol-botol minuman. Jadi disediain semua itu. Semua disiapin. Iya, itu untuk pembelajaran ya, itu fasilitas kita. Musola juga ada sini. Kalau gazebo siapa yang bisa ya? Iya, semua ada. Telekungnya, mukenanya sudah ada. Tadi saya baca di situ ada kolam pancing juga. Ada kolam pancing ada? Mancing bisa? Bisa, mancing sini bisa. Sini ada ikan gurami, ikan nila, ikan itu kalau mancing sistemnya gimana, Mbak? Kalau sistem mancing kita sewa dah. Mau bawa ke sini juga boleh, pancingan dari rumah boleh. Kalau itu beda dari tiket atau sudah tiket? Beda dari tiket. Iya. Jadi kalau tiket kan 15.000 dari umur pokoknya batasnya umur 3 tahun. 3 tahun ke bawah kita free kan. Jadi kalau kita mau mancing, lupa bawa pancing nih dari rumah, boleh kita sewa sini. Jadi sewa satu setnya pancingan dengan makan ikannya, umpannya itu 10.000 saja loh guys. Jadi nggak mahal ya, Mbak ya? Nggak mahal. Jadi misalnya gini,
udah mancing nih, nanti kita kilokan. Jadi gurami itu 60.000. Hasilnya dikilokan. Boleh misalnya dia malas nih, aku malas lah membersihkan ikan, boleh kita yang bersihkan. Aku malas lah masak ikan, boleh kita masakkan. Nah, jadi tergantung pilihan kita loh guys. Apa mau kita, pas selera kita sampaikan aja ke pihak Agrowisata Tenayan Raya. Ini keren banget loh. Boleh kita mau goreng, mau dibakar boleh. Kemarin ada juga seperti itu. Udah 5:30. Saya bagaimana saya memenuhi konsumen saya yang datang ke sini supaya dia tidak kecewa. Dan 5:30 padahal karyawan saya itu harus pulang loh jam 5. Karena dia minta gorengkan ikan, kalau bakar kan lama. Saya bilang, "Dah gorengkan aja kok ikannya." Mereka mau loh menunggu sampai maghrib. Itu mahal nggak sih untuk membayar jasa seperti itu, Mbak? Itu per kilonya kami ambil itu 30.000 karena sudah lengkap. Saya dengan sambalnya, dengan sayur-sayurnya sudah lengkap, itu 30.000. Jadi misalnya 60 ditambah 30.000 jadi 90.000. Oke, itu sudah termasuk jasa semuanya. Iya, sudah. Dapat makan ikannya lagi. Sudah dengan bumbu sambalnya juga sudah semuanya lengkap. Jadi 90.000 itu sudah paket lengkap. Nah, jadi kami ini pelayanan duluan kami di sini, konsumen kami dulu kami perlukan di sini. Alhamdulillah kami maghrib sholat di sini, setelah itu kami pulang dengan pegawai-pegawai yang ada di sini bekerja. Memang mengedepankan jasa ya, Mbak? Iya. Jadi kebun jambu madu ya. Ya, kepunyaan Agrowisata Tenayan Raya. Milik Agrowisata Tenayan Raya. Ini berbuah nggak sih, Mbak? Berbuah sih, tapi belum menghasilkan, masih buahnya ya. Wow. Ini ada berapa pohon? Lebih kurang 700 pohon. 700 pohon loh guys, keren. Gila. Jadi kalau ini kita jual di sini harga per kilonya antara 35.000 satu kilonya. 35.000 satu kilonya. Dan itu petik sendiri. Boleh pemetik sendiri, itu lain lagi harganya. Oh, lain lagi harganya. 40.000. Jadi 40.000 jika ingin petik sendiri 40.000 guys. Jadi petik sendiri. Nah, nanti ada apa ya? Hasilnya apanya? Guide-nya. Ada. Jadi kalau siapa yang mau ke masuk semuanya sini disediain. harus ada bawa mbak-mbak yang kerja sini atau mas-mas yang kerja sini. Gunanya? Oh, ini nih untuk melindungi dari lalat buah. Jadi kalau misalnya udah dilindungi ini lalat buah otomatis tidak bisa masuk. Dan ini tidak boleh banyak ya. Apanya Mbak? Nggak boleh banyak? Jambunya di dalam. Oh gitu. Jadi minimal atau maksimal itu 4 atau 5. Ini seperti ini 3, ini 4. Kalau banyak kenapa? Kalau banyak dia akan rontok. Akan rontok dan mudah dimakan oleh lalat buah. Seperti itu. Ada pupuk khusus nggak yang apa? Pupuk khususnya itu NPK yang diberikan. NPK karena satu bulan sudah diberikan. Itu pupuk yang dibuat ya, dia buat sendiri. Ada juga. Ada. Pupuk yang dibuat sendiri, tapi saya nggak tahu juga apa itu pupuk yang dibuat sendiri tuh. Itu wisatawan boleh kesini nggak sih? Boleh. Sering kok wisatawan kesini masuk. Ini sebenarnya nih nggak boleh yang kayak gini. Apa ini? Maksudnya tuh ini terlalu banyak. Jadi ini harus dibuang. Oh, dibuang. Kita harus tega. Harus tega. Setega itu kah kamu? Jadi harus ini dibuang. Sisakan 3 aja. Ini tega enggak? Gitu. Kejam banget loh guys, ini terpaksa dibuang hanya karena seperti ini. Iya, hanya karena di dalamnya 3 atau 4 aja ya Mbak ya. Jadi contohnya nih yang ini udah loh guys. Udah gede. Tapi ini belum besar. Jadi harus 3 ya Mbak ya? Iya, harus 3. Asal jangan busuk ya. Kalau udah busuknya seperti ini. Ya? Jadi ini contoh yang busuknya. Jadi ini contoh yang busuknya. Kenapa itu busuk? Dimakan lalat buah. Jadi itu 3. Iya. Kenapa dimakan juga? Karena dari awal pembuahannya ini harusnya sudah, kalau misalnya dia agak pecah itu harus dikasih diplastikin. Jadi kalau lambat kita memplastikkannya, itu otomatis lalat buah sudah duluan makan. Berkembang biak lalat buah loh di dalamnya. Gitu. Itu makanya kadang disemprot. Tapi ini udah kayak gini udah manis. Udah. Coba aku coba. Kok mudah gitunya? Coba dulu ya, takutnya ini. Coba. Busuk nggak? Iya, takutnya itu. Coba guys, aku mau coba guys. Busuk nggak? Coba.
Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Tapi ini masih tidak kecil, loh, Mbak. Ya? Ah ya. Boleh coba nih? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kelat ya, masih kecil ya. Agak kelat Ya karena belum lagi, karena ini belum masa panen. tapi emang beda loh guys, rasanya jambu yang dipetik langsung dari pohonnya. Belum ada yang ini. Jadi 700 pohon. Ini apa ini maksudnya ini? Oh, ini supaya tidak capek. Mas-mas ini menyiramnya satu-satu, ngambil air dari sumur, pakai ember ke sini. Jadi kami bikinnya seperti ini. Tinggal membuka ini langsung tersiram. Jadi di dalam ini semuanya ini pipa. Di pipa semuanya ini. Pipa semua. Jadi tinggal anukan aja. Jadi motivasi dibuat itu hanya karena supaya tidak capek. Iya. Wow. Jadi manja banget loh agrowisata Tenayan Raya ini. Menyiram pohon jambu aja itu ada pipa khusus loh langsung ke sini. Ini keren banget. Ini ada air enggak ya? Sekarang belum, dia jadi ada tombolnya. Ada tombolnya, dia pakai semua. Ini jalan semua, jadi hidup semua airnya. Ini manja banget sumpah. Iya. Nggak pernah deh kayak gini. Ya nggak sih? Ya, Aku paling nanti pernah ke kebun apel juga di Malang waktu itu. Ini nggak kayak gini banget gitu loh. harus ngangkat air ya. Benar. Harus nimba, tentu ngangkat air pakai ember. Inspirasi dari mana coba, Mbak ya? Enggak, paling nggak abang. Dari Gitu. si Mas. Jadi kalau kerjanya kita ini membuang misalnya kayak gini, ini udah lebat nih. Kenapa harus Nanti dibuang? supaya dia buahnya semakin banyak, supaya jangan rimbun dia. Jadi harus dibuang. Ini harus dibuang ini. Ajarin tuh buang gimana? Buahnya seperti biasa. Palja. Oh, ujung-ujungnya ya? Ujungnya aja dibuang seperti Oke, biasa. Mas, coba Mas. Gimana? Seperti itu aja. Ya kayak apa? Ini salah satu Mas yang ada di agrowisata. Namanya siapa Mas? Namanya Eko Palja dari Universitas Andalas. Wow, dari Andalas loh guys, Karena sampai libur ke sini. kuliah. Jadi sebenarnya kita untuk pemangkasan ini kita menggunakan alat, dia ada guntingnya. Nah, contohnya Gunting itu khusus ya? Iya. Kita buang yang tidak perlu. Oke, seperti. Nah, ini sebenarnya kita menggunakan gunting. Untuk apa tujuannya dibuang? Agar dia tidak berfokus keluarnya tunas. Jadi jadi unsur hara itu memicu untuk keluarnya bunga. Keren anak pertanian. Wow, keren loh. Bunga. Jadi itu salah satu contohnya untuk pemangkasan. Oke. Mas, kasih dong tips supaya teman-teman di rumah yang menyaksikan video ini khususnya bisa merawat pohon jambu di rumah. Itu dengan subur. Soalnya gimana sih? Di Pekanbaru rata-rata punya pohon jambu ya. Benar. Kadang buahnya tuh suka rontok, kadang buahnya tuh bahkan tidak berbuah sama sekali. Bener. Sudah dikasih vitamin, sudah dikasih pupuk, tapi tidak berbuah gitu kan. Yang banyak malah daun-daunnya. Apa sih tipsnya? Jadi tipsnya, salah satu tipsnya adalah kita menggunakan pupuk itu pupuk organik. Kenapa menggunakan pupuk organik? Karena unsur hara yang terdapat pada pupuk organik sangat baik. Ketika kita menggunakan pupuk kimia, maka tanah itu akan bisa rusak. Nah, cara mengatasinya menggunakan pupuk organik. Jadi di agrowisata Tenayan Raya ini kami menggunakan pupuk organik dengan racikan kami sendiri. Wow, keren loh. Itu rahasia ya? Iya. Oh, itu kalau untuk racikan rahasia ya. Wow, itu belikan nggak sih? Kami ada memperjualbelikan pupuk namanya pupuk kacing. Jadi itu kacing itu adalah kotoran dari cacing yang sudah difermentasi, sudah kami daur ulang lagi dengan. Itu bisa dibeli di mana? Di sini di agrowisata. Hanya diperjualbelikan di sini. Iya. Wow, keren. Kami memperjualbelikannya hanya 20.000 untuk satu Hanya bungkus. harga 20.000. Iya. Itu Dari berapa? apa tuh Balja? Dari kotoran cacing Kotoran ya? cacing. Ditambah apa lagi? Ada serbuk seperti skam yang sudah dihaluskan dan ada tambahan lagi pupuk. Ada contohnya nggak sih? Contohnya di depan. Oke, ntar kita lihat guys. Itu langsung subur ya tanaman ya. Terus tips keduanya itu kita harus Ada tipsnya memperhatikan loh. Wow. cabang-cabang yang tidak perlu nih, kita harus rajin memangkas. Apanya yang dipangkas? Jadi ini bekas yang sudah kita pangkas. Nah, yang mana ini? iya, ini Oke. sudah bekas kita pangkas. Ini ya. Jadi Pakai tunas-tunas, gunting khusus. iya ada guntingnya. Jadi tunas-tunas kecil ini tidak perlu. Nah, jadi unsur hara yang sudah kita berikan dia hanya memicu. Apa sih unsur hara? Unsur hara itu nutrisi yang kita gunakan atau diserap untuk pohon. Jadi sepertinya kita makan, nah itu unsur hara. Oke.
Jadi dibuang aja guys, yang nggak penting-penting kita buang Seperti aja. kecilnya tidak Karena penting. akan membahayakan bagi tanaman ini sendiri. Jadi- Pinter banget gue. Oke. Jadi semakin rimbun daun, Oke. maka buah yang dihasilkan semakin sedikit. Oke. Nah, Mas ini Mas sudah. Boleh aku petik nih? boleh. Oke. Yang mana aku petik? Nih. Ini. Ya. Iya. Tuh. Udah bisa gue. Terima kasih guys. Buang sini. Apalagi yang ketiga? Yang ketiga Mhm. bisa kita cek hamanya. Hama. Oke, Iya. di depan Mas. Hmm. Hama Jadi- seperti apa sih Mas? Hamanya seperti kutu kebul. Kutu kebul. Iya. Wah, banyak istilah loh yang bisa Nah. kita pelajari di sini. Kutu kebul itu seperti ini. Hmm. Wow. Dia ada kutu kebul dan kupu-kupu gajah. Oke. Satu lagi hamanya itu Apa sih kutu kebul? kutu kebul adalah Kebul itu apa? Semacam binatang gitu ya? istilah yang dinamakan hama pada tanaman. Oke. Kalau pada tanaman mangga ini cara menghilangkannya secara Jambu. alamiah. Pada jambu ini kita ada pestisida untuk menghilangkannya. Oke. Kemudian satu Itu lagi. ada juga di sini. Iya ada. Kita menyediakan Tapi nggak ada Untuk di sini ya, pembasmian. hanya kutunya ya. iya, ini rumah, dari rumah sama kutu hewannya itu berbentuk warna putih semua. Kemudian ada nama hama lalat buah dengan nama latin Drosophila Ada nggak melanogaster. lalat buah? Di jambunya. Mas apa tadi istilah? Dengan nama latin lalat buah itu Drosophila melanogaster. Drosophila Melanogaster. melanogaster. Susah berbelit loh lidah gue ngomong. Kemudian ada istilah itu lagi, ada lagi? Kemudian untuk cara pembungkusannya. Nah, Gimana Mas? bisa kita lihat untuk pembungkusan jambu. Mana sih? Sini. Untuk pembungkusan jambunya, untuk yang seperti ini belum bisa kita bungkus. Kita membungkus yang sudah putih sarnya sudah jatuh. Oh begini ya. Iya. Kan Jadi yang seperti ini belum bisa dibungkus. Belum, iya. Seperti ini udah. iya sudah bisa. Oke. Alasannya kenapa? Karena lalat buah akan meletakkan larva atau telurnya di sini. Oke. Kemudian ketika ia membesar baru kita bungkus, kita terlambat. Telur tadi sudah menjadi larva dan memakan sari-sari dari jambu ini sehingga hasilnya itu busuk seperti ini. Bisa kita lihat hasilnya. Nah, ini kita keterlambatan. Busuk. Keterlambatan Nah, membungkus ya. Iya. Jadi hama semakin banyak. Nah, ini tadi. Jadi ada banyak teknik yang Iya. harus kita pelajari di sini Iya. agar supaya mendapatkan hasil buah yang bagus. Ya Mas ya. Contoh- Mempunyai teknik yang khusus deh pokoknya ya. Untuk contohnya, seperti ini. Ini sudah kita bungkus. Oke. Oke, ada lagi Mas? Udah itu. Oke guys, aku sekarang udah megang buah jambu yang ukurannya itu lebih besar ya, Mbak ya, dari yang tadi kita lihat di sana. Ini tuh lebih besar karena apa? Karena dari awal ini kita tadi udah saya bilang kita harus tega. Jadi ininya harus 2 pun boleh supaya harus lebih besar lagi Sisain hasilnya. di sini 2. Iya. Jadi ini harus dibuang lagi. Sayang dong yang lain dibuang. Iya, harus dibuang. Boleh nih aku buang. Boleh dibuang. Wow. Tinggalkan segini. Tuh kan? Jadi ya. korban deh. Iya, biar Tinggalkan di aja dia sini. menangis gitu kan. Kalau tinggalkan aja 3 atau 2, dah. Tuh, nah jadi tinggal 3. Tinggal 3. Jadi bisa hasil seperti ini nanti. Iya, lebih besar dari ini bahkan. Oke. Lebih besar daripada ini. Waktu awal kami nih 1 kilonya sekitar 8 biji ini. 8 aja biji ini 1 1 kilo? Iya. Bayangkan aja besarnya seperti apa kan. Tapi kalau mau hasil yang kecil ya udah banyak kan, cuman nanti kan rontok sendiri. Rontok sendiri dia. Kenapa dia rontok? Sisa di situ 2 cuman. Iya, kenapa dia rontok? Karena enggak muat kan satu ini. Oke, gedein aja plastiknya. Enggak boleh. Nggak bisa. Maksudnya tuh ininya, pangkal ininya nggak kuat. Oh, gitu ya, enggak Nggak kuat kuat. menahan itu. Menahan, akhirnya rontok. Nah, itu kok nggak dibungkus sih yang kayak gini? Belum itu, maksudnya tuh belum gugur itunya. Apanya namanya? Romi ya? Romi. Pak Romi, oke. Ini lagi ngapain Pak? Pembibitan apa terong?
Bibit terang. Iya. Wow. Kalau- Ini terang-terang ungu. Ungu. Kalau mau lihat apanya, tumbuhan yang besar-besar Oh, sebelah yang sana. di sana. Sudah udah Ya, jadi. ini udah terang jadi, ya. udah berbunga. Kalau ini kan pembibitan. Seperti ini. Ini ada pupuk khusus Pak dipakai. Pupuk khususnya kandang apa? Pupuk ternak. Ternak. Iya. Itu dikelola sendiri. Beli, terus kita ada namanya apa? Tahapannya seperti diedapkan dulu. Oh gitu. Iya. Oh jadi di polybag kecil dulu, Di baru polybag kecil dipindahin. dulu, baru dipindahin polybag besar. Nanti ke tempat. Bisa juga pakai apa sendiri, pupuk kandang sendiri itu kayak kotoran kambing. Oke, itu digunakan ya. Ya, Kotoran kotoran kambing, kencing kambing juga bisa dimanfaatkan. Kalau kencing kambing itu untuk pertumbuhannya sama dengan untuk pembuahan. Setelah di daun itu baru kita kasih kencing kambing. Oh iya Dek. Jadi manfaat jambu ini, jambu ini bukan kami buang loh. Yang busuk-busuknya Jambu busuk. untuk makan ikan. Oh dikasih makan ikan lagi, Iya. dimanfaatkan lagi Iya, loh guys. jadi tidak ada yang Jadi nggak ada terbuang. yang sia-sia Tidak ada di sini. mubazir di sini. Keren banget loh agrowisata Tenayan Raya ini. Ah, Kita ke jadi kandang ini- kambing boleh? Boleh. Oke, kita lihat kandang kambing guys. Di sini ada Kandang tulisan kambingnya- kandang kambing. Nah, Nih, ini guys. jenis kambing Ottawa namanya. Iya, kambing Ottawa. Mungkin Pak Alca lebih ini lebih Ini gunanya apa lagi? gunanya Kalau itu untuk Tempat pakan. makanan. Ya, Makan kambing. rumput. Oke. Kita naik guys. Ini ada namanya nggak sih kambing ini, Mas? Kambing Ottawa. Kambing Jenis kambing Ottawa. jenis kambing Ottawa. Wow, paham juga loh, Mas ini loh. Nih, Ottawa. ini Ottawa. ini kok nggak makan sih dia? Ini Udah karena kenyang. sudah kuning. Jadi rumputnya ini juga harus segar loh guys. Iya. Tuh, dia nggak mau kan? Diberikan rumput yang segar. Tuh. Ini makannya berapa kali sehari? 1 hari 2 kali, tapi Satu dengan hari 2 kali dengan. banyak makanan banyak. Oke. Ini berapa ekor sih? Mas, berapa ekor? 9. 7 ekor. 7 ekor. Anaknya 2. Iya. Oh, dia kan ada anak mana? Tuh Wah, si jadi- imut. Ada juga yang udah ada anak loh guys. Ini. Tuh. Ini beranaknya kapan? Sebelum Covid ya. Ya sebelum Covid. Pas Sebelum COVID sudah. pas mau masuk Covid lah. Pas mau masuk Covid itu. Punya nama nggak sih Enggak kambing ada, ini? enggak ada Nggak namanya. ada, nggak ada Nggak nama ada. khusus. Ini pernah dikeluarkan nggak mas kambing ini? Belum pernah, Belum. belum pernah. Oke. Jadi setiap wisatawan yang datang boleh memberi makan Iya. kambing di sini. Oke, bayar nggak sih untuk jasa itu? Tidak. Tidak. Kita hanya melayani dan mengasih tahu tekniknya gimana gitu deh. Jangan, Mas. Memberi makan, Memberi cara makan, memberi makan yang oke. baik. Jadi nggak dibuang-buang gitu aja ya? Tidak. Oke. Seperti apa sih cara memberi makan kambing teknik yang baik itu? Jadi pertama kita pastikan kambing itu benar-benar tidak sedang masa kawin gitu. Contohnya ada seperti kambing ini. Kambing ini sedang melakukan masa kawin Yang ini. ya kemarin. Oke. Jadi kita memberikan jenis rumput yang kita berikan jenis rumput kentang-kentangan. Oke. Jadi jenis rumput kentang-kentangan itu kita berikan secukupnya. Posisi tangan itu jangan terlalu memberi dekat dengan mulutnya. Oke. Nanti kambing tersebut akan memakan rumput dan tangan terkena gigitan juga. Tuh Jadi bisa kita kena tangan loh Iya. kalau nggak pandai cara memberi makan kambing aja tuh bisa kena tangan oleh gigi kambing. Bisa digigit kan gitu Bisa. ya. Wow. Nah, ini Wow. kenangan mereka. Ini masuk dari sini ya. Iya, iya. Nih, PKPM Agri Politeknik Pertanian. Pertanian Negeri Payakumbuh. Jadi ini merupakan salah satu dedikasi mahasiswa Ini Poli Pertanian, Poli Politeknik Pertanian. Pertanian Negeri Payakumbuh. Negeri Payakumbuh. ya, guys. Mm-mm. Oke, baru kita lihat. Sudah berapa lama ini, Mbak? Ini udah masuk 2 bulan. 2 bulan. Jadi ini udah menghasilkan kayak gini. Jadi kita udah bisa petik. Nanti ini kan ada bijinya bisa dikembangbiakkan lagi untuk menjadikan lagi seperti ini. Anaknya Dan bibit- kita sudah jual bibitnya. sudah pernah jual juga. Sudah pernah jual. Jadi harganya kayak saya jual 10 itu 5.000. Semua bisa jadi uang di sini. Iya. Ya? 10 5.000 loh. Luar 10. biasa juga Anda. 10 biji 5.000. Wow.
Jadi bayangkan aja sebanyak ini kan, nah gitu. Jadi nanti kami bibitkan juga lagi ini. Jadi satu bibit yang kecil-kecil itu kita jual juga 5.000. Oke, gimana sih perawatan bunga matahari ini, Mbak? Perawatannya nggak sulit, itu makanya saya senang karena nggak sulit perawatannya. Mbak, ini gede ya? Iya, dia ada 2 jenis, ini ada yang kecil, ada yang gede. Jadi ini gede, yang gedenya. Ambil palja satu aja, palja satu ini bunganya aja. Bebek cantik, penuhkan. Iya. Nah, ini yang gedenya. Jadi ini udah hampir 2 bulan lah ini. Apa rencana ke depannya untuk bunga matahari sendiri? Mau nambah lagi atau tetap kan seperti ini? nanti ini sudah berbunga, ini bakal diapakan lagi, dibersihkan lagi, dan kita tanam lagi yang baru. Jadi seperti itu. Kemarin ada juga marigold. Marigold tuh bunga jenis marigold seperti ini juga, besar-besar bunganya. Kayak gitu, cuman harganya terlalu mahal. Kalau untuk kita jual pun mahal. Jadi satu pot yang sudah jadi itu kami jual 80.000. Bunga itu. Jadi semua harus dipikirkan juga ya, Mbak? Iya, harus dipikirkan semuanya. Apa yang menghasilkan lagi, apa lagi. Bukan apa-apa, kan untuk karyawan juga. Untuk kepuasan pelanggan kita juga. Kalau di sini, ya rupanya ada kebun bunga ya di sana. Kan banyak pelanggan yang datang ke sini. Nah, gitu. Paling orang sekarang kan lagi in-innya kan spot foto. Bener. Ini juga bisa dijadikan spot foto. Spot foto ya? Iya, ini bisa dijadikan spot foto. Dan ini sebagian sudah menghasilkan. Luar biasa loh, Mbak, ini. Bunga matahari aja tuh bisa jadi uang loh oleh dia. Kalau orang dibuang ya. Bener-bener. Jadi kita udah berkunjung tadi udah ke spot foto, udah ke gazebo juga, udah ke kebun jambu juga nih. Masih saya bawa jambunya. Kemudian kita juga udah ke sawah padi tadi, juga udah kebun jagung ya, Mbak ya. Jagung sudah. Kita sekarang mengarah ke coba kita ambil foto di sini. Kita foto di tempat ini padi. Nah, ini padi. Ini hasil edukasi anak-anak yang di sini. Wow. Coba ambil fotonya, cantik loh. Oke, Mas. Nampak kan bunganya belakang, Mas ya? Misalnya kami punya pelanggan atau visitor yang datang ke sini, otomatis kan hasil pertanian mereka kan bisa terjual. Karena mereka nitip juga ke kami. Nah, kayak di depan kan ada pepaya. Ada syarat khusus nggak kalau nitip ke sini? Nggak ada syarat sih, nggak ada syarat. Bahkan kalau ada pelanggan yang mencari kelengkeng, kami suruh loh. Kami kan di sana Pak ada, misalnya dia mau cari bibit lengkeng, di sana ada. Misalnya mau cari semangka, di situ ada. Mau cari jagung, di situ ada. Bahkan kami tunjukkan. Oke, jadi wisata agro Senayan Raya ini membantu owner Ibu Yeni ini tetap menjaga silaturahmi, menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar untuk mempererat hubungan antar tetangga yang saling berbagi rezeki ya, apabila wisatawan ingin mencari atau membeli buah-buah tertentu yang ada di sekitar sini, Mbak Yeni bersedia loh untuk memberikan masukan, arahan untuk membelinya di sebelah, di tetangga di sana. Kemudian tak tanggung-tanggung juga Mbak Yeni juga menerima misalnya dia titip buah ke kita, titip buah iya, misalnya ini Mbak, kami jualkan semangka, tolong jualkan semangka. Kadang saya juga yang sana, Mas, besok pengunjung kami dari sekolah sekitar segini loh, bisa enggak masukkan buahnya ke kami biar kami jualkan. Karena kadang kan
kita tidak lengkap buah di sini. Boleh nanti diantarkannya buahnya ke sini. Dan kadang untuk memanen juga, nah itu satu. Jadi kalau edukasi itu kan ada pembelajaran memanen, misalnya manen jagung. Yang di sini kami cari dekat-dekat sini. Jadi otomatis tanaman dia pun habis sama kami. Termasuk ubi juga, ubi kayu juga. Itu Pepaya pernah ya? Pernah ya? Sering, bukan pernah lagi, sering. Betul. Kayak setiap hampir seluruh sekolah. Bahkan kadang kami kekurangan untuk memanen. Bahkan kekurangan untuk memanen. Kalau misalnya tidak ada panen, hasil panen sini, sudah nggak nanya kan? Kok nggak ada hasil panennya? Gimana caranya? Batang jagung tuh kami letakkan, kami kumpulkan anak, misalnya di tengah lapangan ini kami kumpulkan, kami ambil pohon jagung itu, entah 3 batang jagung itu 3, di depan anak-anak itu kita pelajari Langsung bagaimana. belajar di situ? Iya, langsung. Dan tetap anak-anak membawa hasil panen berupa jagung. Jadi tetap kami carikan jagung itu sampai dapat. Kalau ubi gitu juga. Kalau apa yang dipanen anak itu yang dibawa pulang. Ubi juga nanti mereka dapat sekilo-sekilo untuk bawa pulang. Sesimpel itu loh. Jadi semua apapun keinginan wisatawan, asalkan itu baik, asalkan itu bisa memuaskan wisatawan, Bu Yeni bakal berikan itu semua. Dan Taman Agrowisata Tenayan Raya ini tersedia segala macam itu, apapun keinginan mengenai agrowisata yang diinginkan oleh wisatawan, ya Mbak ya. Oke Mbak, tadi kita udah muter-muter juga, kemudian sekarang mengenai planning atau rencana dari agrowisata Tenayan Raya ini, khususnya dari Mbak Yeni sendiri sebagai owner, apa planning kedepannya yang bakal Mbak Yeni tempuh lagi nih? Kalau planning tuh banyak ya, cuman kita kan terhambatnya modal salah satu di mana-mana. Kalau planning saya pinginnya bikin kayak homestay. Wow, tadi amin. Kayak kita doain ya guys. Kayak konsumen tadi Ini keren datang, banget loh. dia mungkin dari luar daerah, dia datang sini, dia nanya sama saya, barusan loh tadi datang, ada ndak tempat homestay di sini? Dan itu banyak sudah orang menanya untuk istirahat, tempat-tempat istirahat di sini. Saya bilang yang ada cuma gazebo di sini. Dan di sini pernah ada tempat kemah untuk siswa, dan juga kemah untuk apa tuh namanya, waktu itu yang datang orang-orang Cina semua datang, jadi dia berkemah di sini. Udah pernah juga, itu salah satunya homestay. Kemudian untuk wisata edukasi masuk di sini ketika anak-anak berlibur. Jadi mereka berlibur tidak hanya di rumah saja atau jalan-jalan, kita didik mereka entah tahfiz Al-Quran. Jadi kita bikin sini bangunan-bangunan kecil-kecil untuk mereka istirahat, kita ajarkan dia bahasa Inggris, kita ajarkan dia tahfiz Al-Quran. Jadi seperti itu keinginan saya. Atau kita yang bikin, mulia loh. Iya, kita bikin rumah-rumah pohon. Saya pingin kali rumah-rumah pohon. Jadi di atas rumah pohon tuh nanti anak-anak istirahatnya di situ, pembelajarannya di situ. Jadi dia tidak kemana-mana, tidak usah keluar kota, cukup ke agro saja mereka istirahat 3 hari. Selama 3 hari atau 1 minggu kami ajarkan dia tahfiz Al-Quran, kami ajarkan dia gimana belajar bahasa Inggris dan juga etika. Itu sudah ada di pikiran. Sudah ada di pikiran. Dan terakhir impian saya itu pingin membuat sekolah alam. Amin. Semoga cepat terwujud. Amin. Ya, sekolah alam berupa TK atau SD. Jadi anak tuh sekarang nih perginya ke alam ya, ke alam terbuka seperti ini. Kita anak untuk di alam. Iya, selain etika, karena anak-anak tuh harus etikanya dulu kan, yang dianukan juga alam juga. Jadi dia bisa membaur dengan diri alam. Sendiri udah senang agro seperti ini Mbak? Alhamdulillah sudah banyak yang paham soalnya tadi. Sudah sering ditanya. Benar-benar. Jadi di luar kepala semua. Basically Mbak ada ilmu di pertanian atau gimana? Tidak ada sama sekali. Wow, otodidak loh. Jadi saya S1 saya itu justru saya ngambil sastra Inggris. S1 sastra Inggris. Suami saya teknik lari sipil. ke agro. Dan suami saya teknik sipil. Suami teknik sipil. Wow. Dan saya itu orangnya sebenarnya tidak suka ya namanya bertanam. Saya takut cacing. Saya takut yang kotor-kotor. Kenapa seperti ini?
Malah mendekat ya suatu hal yang tidak kita sukai. Iya. Saya sukanya hanya melihat saja, melihat yang hijau-hijau itu saya suka. Cuma saya untuk menanam tuh saya tidak begitu suka. Itu aja, saya suka melihat yang hijau-hijau. Cuman untuk masukan aja. Ini bagusnya kita bikin apa ya? Masukannya dari saya, nanti suami saya yang ngerjakan. Yang buat ide-idenya dari saya, nanti mix kadang ya saya dengan suami saya. Besok kita bikin ini ya, besok kita bikin ini lagi. Ya. Pernah nggak sih bentrok antara pasti ada bentrok, pasti ada. Pasti ada. Tapi tidak untuk hal kebaikan dong ya. Iya, pasti ada bentrok. Bentroknya. Misalnya saya mau pinginnya ini, sementara mas saya pinginnya ini. Gitu ya. Jadi ambil jalan tengahnya gitu. Kadang yang tidak saya pikirkan, misalnya pembuatan gazebo besar, nggak ada dalam pikiran saya untuk membuat seperti itu. Contohnya udah jadi seperti itu dari mas. Iya, karena dia teknik sipil ya. Dan semua desainnya dia. Oh, pantesan berbeda. Jadi semua dari lain soalnya. Semua desainnya dia semua. Saya hanya memanage keuangan saja. Mbak, apa sih Mbak tips dan triknya agar kita bisa mengelola objek wisata sedemikian bagus seperti ini, kemudian tak kalah saing ya dari beberapa objek wisata lainnya yang hits, tak kalah heboh dan dikenal oleh masyarakat luas. Apa sih? Gini sih, kita tinggalnya di Indonesia. Indonesia ini sesuai dengan adat timur kita. Benar-benar. Jadi ciptakanlah suasana ketimuran kita. Kalau misalnya tempat lain ada, misalnya dia bangun menara Eiffel, rumah-rumah Eropa, ada itu ya, ada. Maksud saya tuh kalau bagi itu saya, bagi saya, karena tamu-tamu asing yang datang, misalnya tamu itu dari Prancis, kok ada menara Eiffel juga di sini, di negara saya ada, ngapain juga saya ke sini, kan gitu. Nah ya kan, misalnya dari Eropa dia datang, loh, kok rumah Eropa juga yang ada di sana, di negara kita sudah banyak juga rumah-rumah seperti ini. Jadi ciptakanlah memang adat-adat ketimuran kita, kayak gini gazebo ya kayak gini, alam kita sendiri Indonesia. Nah itu inspirasi dari seperti itu ya. Iya, sudah tuh keikhlasan kita, dan kita sebagai owner harus kita yang memegang. Manajemennya harus kita tahu gitu. Jadi di mana letaknya, apanya maksudnya tuh, masuknya uang tuh kita tahu. Jadi berarti Mbak adalah tipikal orang yang tidak bisa mempercayakan begitu saja kepada orang-orang yang belum dipercaya. Mungkin. Jadi bukan apa, bagusnya kita sendiri. Jadi kita tahu berapa uang masuk kita, berapa pendapatan kita, berapa pengeluaran kita tahu jadinya. Jadi misalnya pendapatan kita sekian, apa yang harus kita buat untuk kelanjutannya. Nah itu dua. Yang ketiga, inovasi baru. Semua harus diperbarui. Ya, misalnya kita dari yang sederhana sekali sampai yang mewah. Dulunya ini tidak ada, maksudnya itu tidak dikasih pagar-pagar seperti ini, dulu tidak ada. Sekarang sudah kami buat. Jadi perlahan-lahan. Dulu tamu-tamu yang datang gratis. Sekarang dari awal mulanya itu 2014 itu masih 5.000 dan sekarang jadi 15.000. Kenapa? Ya untuk pembangunan tadi, untuk karyawan-karyawan saya. Tidak mungkin segitu aja terus. Benar-benar. Apalagi untuk mentor saya yang cukup. Oke, siap. Oke Mbak, cukup mahal. Yang terakhir tolong berikan dong nasihat khusus kepada adik-adik pelajar kita ya, khususnya menyaksikan video ini. Gimana sih supaya adik-adik ini mencintai alam ya, senang terhadap alam sekitar, khususnya wisata agro. Bagaimana nasihatnya? Sebenarnya itu tuh sangat sulit ya, karena sekarang gadget ini udah mendunia sekali, udah menjadi darah daging dari anak balita sampai dewasa. Bener. Apa sih yang nggak bisa diakses ya Mbak ya? Tanpa gadget dia tidak bisa hidup. Seolah-olah gadget ini jadi kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder lagi. Jadi ya caranya untuk bisa dia mensukai alam ini, yaitu biasakan dari SD itu dia sudah terbiasa dibawa oleh sekolahnya untuk mempelajari tentang alam. Misalnya teori aja dulu dipelajari di TK itu, teori dulu dari guru-gurunya. Jadi anak itu kan pasti berpikir, kalau misalnya nasi ini dari padi itu seperti apa ya? Ya kan? Nanti dia akan bercerita sama mamanya.
dan mamanya pun akan memikir gimana ya aku temukan padi, pasti di agrowisata. Nah, dibawalah dia ke sini dan akhirnya apa, anak-anak itu kan menyukai dunia seperti ini. Jadi otomatis kalau misalnya yang remaja-remaja juga seperti itu, sering-sering buka YouTube kan ya, ini udah jadi makanan dia. Jadi sering-sering sharing tentang agrowisata, tentang alam ini, alam-alam, misalnya bersatu dengan apa namanya yang hijau-hijau ya. Jadi sering-sering berkunjung, jadi seperti itu. Jadi jangan yang ke mall lagi ya, jangan sering ke mall, apalagi maunya nonton film, sering-sering yang berkunjung ke sini. Jadi sebenarnya itu individunya sih, individu itu Lebih sendiri. individualnya. Ya, lebih ke individual. Kadang orang juga, anak-anak muda sekarang pun susah mau diajak ke sini, susah. Kebanyakan juga konsumen kami atau pengunjung kami ya seperti anak-anak. Ada sih sebagian yang anak-anak remaja juga ada. Padahal banyak ilmu loh yang bisa dipelajari di sini ya. Iya, Pak, ya? iya. Cuman dia kalau mau ke sini tuh dia dengan gurunya, harus ada guide. Jadi ini lebih sebenarnya nasihat ini lebih ke gurunya. Iya benar. Nanti Jadi gurunya menggiring. yang menggiring Iya, siswa menggiring untuk siswa ke sini, berwisata ke alam, wisata alam. Soalnya kalau kita langsung ke remaja, maunya kita kumpulkan dulu remaja itu, kita kasih dia motivasi bagaimana mencintai alam gitu kan. Oke deh Mbak, terima kasih banyak untuk sambutannya yang luar biasa. Mbak sangat welcome ke saya, thank you so much. Kemudian terakhir kali, ini terakhir kali, Terakhir lagi ya, sering banget ya terakhir kali. Yang terakhir kali Mbak tolong support channel YouTube saya, Tourism Guru, dan silakan subscribe gitu. Ya. Jangan lupa untuk subscribe video YouTube saya di Tourism Guru. Oke, thank you so much. Bye bye. Salam fish. Hidup.